Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan serta diberikan kesehatan yang baik dan dijauhkan dari segala macam penyakit, mara bahaya bahkan maut sekalipun. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersaat teduh sejenak, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Dengarlah panggilan berbakti yang terambil dari kitab 1 Tawarik, pasal 16, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Kitab 1 Tawarik 16, ayat 23 sampai ayatnya yang 25, yang berbunyi dan bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Mari kita angkat pujian kita bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ya Yesus Kristus Juru Selamat kami, ya Roh Kudus yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami, ucap syukur yang tak putus-putusnya kami naikkan ke hadirat-Mu, karena atas penyertaan-Mu sehingga kami masih berada saat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun dalam situasi dan kondisi saat ini, membuat kami semua tidak bisa berkumpul bersatu untuk beribadah bersama di gereja-Mu ya Tuhan. Namun kami bersatu hati saat ini dari kediaman kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah masing-masing kami kesehatan yang baik, sehingga kami dapat kembali beribadah bersama-sama di rumah-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Allah kami yang hidup, kiranya ibadah yang kami laksanakan di tempat kami masing-masing, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya boleh jadi menurut kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita, kita angkat lagu pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di
di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Gembala Jemaat. Maranatha, inilah salam kita orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kami bersama merenungkan firman Tuhan. Mohon hikmat-Mu dan tolonglah kami sehingga penjelasan firman dapat kami mengerti dan kami semuanya pada akhirnya kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman dan kami semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pagi ini, gereja yang menyembuhkan. Dalam situasi negara kita sedang dilanda wabah corona, COVID-19. Kita menyaksikan di berita jumlah yang positif semakin banyak. Nah, lalu gereja hadirnya di mana dalam situasi seperti ini? Minimal di dalam lingkungan kita. Kita memberikan pelayanan kepada jemaat, kepada masyarakat di sekitar kita. Kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu, dalam rangkaian pelayanan, pengajaran, khotbah, dan penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus, gereja dapat belajar dari cara Tuhan, bagaimana dia melayani ketika dia berada di dunia ini. Itulah sebabnya kita akan bersama bagaimana gereja kita bisa hadir di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini untuk menjadi berkat. Bagaimana jemaat bisa ambil bagian di dalam masyarakat. Karena kita tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Apabila ada anggota gereja yang menjadi dokter, perawat, atau relawan, atau aparat keamanan, ya, lakukan tugas saudara dengan sebaik-baiknya. Apabila kita tidak berada di posisi itu, apa yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Dari pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan dan pada nas firman Tuhan di Matius pasal 9 ini, tentang bagaimana dia menyembuhkan orang lumpuh. Di Injil Markus dicatat bahwa orang lumpuh itu digotong oleh teman-temannya karena orang banyak menutupi Yesus, lalu mereka membongkar atap lalu diturunkan tandu di situ. Jadi ada semangat untuk menolong rekannya, temannya yang sedang sakit. Dan bagaimana Yesus menyembuhkan si lumpuh itu dan ada sukacita yang terjadi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau belajar dari cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu, nah, bagaimana kita hadir sekarang? Bagaimana gereja juga bisa ambil bagian menjadi gereja yang menyembuhkan. Tentu kita bukan seperti rumah sakit atau menjadi rumah sakit lalu semua pasien datang sini, enggak. Paling tidak secara rohani kita hadir untuk bisa menyembuhkan. Karena kalau sakit yang tidak berkaitan dengan virus atau bakteri, yang berkaitan dengan pikiran, yang berkaitan dengan kondisi hidup sehari-hari, ya gereja bisa hadir untuk bisa menyembuhkan. Dan nanti akan berdampak ke fisiknya. Jadi sehat ya, punya pengharapan ya. Bagaimana caranya kita menjadi gereja yang menyembuhkan? Yang pertama, kehadiran kita itu memulihkan ketakutan. Di ayat 1 dan 2 berkata, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pada saat orang lumpuh itu datang kepada Yesus, Yesus meredakan ketakutannya. Jadi Tuhan tidak berkata kepada si lumpuh itu, karena dosamu banyak maka kamu lumpuh, begitu ya. Jadi orang yang sudah lumpuh itu jadi tambah takut. Atau Tuhan Yesus tidak berkata, ini daftar dosamu yang membuat kamu lumpuh.
Apalagi ditambah lagi kamu kena kutuk, makanya kamu lumpuh. Nah, maka si lumpuh itu bukannya sembuh tetapi langsung cepat stres, lalu bisa saja jadi stroke lalu meninggal dunia ya. Rupanya tidak seperti itu. Jadi Yesus meredakan ketakutan si lumpuh itu. Nah, kalau gereja mau hadir di tengah-tengah keadaan yang penuh perhatian, atau gereja bisa hadir di tengah-tengah orang yang menderita, maka gereja bisa hadir untuk memulihkan ketakutan. Sama seperti yang dialami si lumpuh ketika datang kepada Yesus, Tuhan menyapa si lumpuh itu, percayalah. Ya. Dikatakan Yesus kepada orang lumpuh itu, percayalah. Ya. Bukan terkutuklah kamu, bukan ya. Nah, gereja hadir untuk menjadikan setiap orang yang datang kepadanya dibangkitkan kepercayaan dirinya. Setiap orang yang datang akan menemukan pemulihan. Setiap orang yang datang akan dibawa kepada pertobatan yang sejati. Percaya kepada Yesus. Dan hasilnya setiap orang yang merespon anugerah keselamatan itu, atau gereja menyampaikan Injil keselamatan kepadanya, maka orang itu akan mengalami damai sejahtera, tidak lagi hidup dalam ketakutan. Hari ini kita tidak seperti Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Memang hari itu orang lumpuh disembuhkan, dan ketika kita menyaksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu kan tidak pakai ritual yang macam-macam gitu, langsung bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, kenapa Tuhan bisa melakukan? Mengapa Yesus bisa melakukan itu? Karena Dia Mesias. Dan mengapa juga para rasul juga bisa menyembuhkan? Karena itu tanda rasul. Bagi kita hari ini mujizat terjadi sampai hari ini, dan itulah sebabnya kita berdoa memohon berkenan Tuhan untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang datang kepada gereja, kepada kumpulan orang percaya ini, bagaimana kita menyambutnya? Apakah kita menjadikan seseorang itu menjadi semakin takut? Apakah kita hadir menambahkan luka batin dalam hidupnya? Rupanya itu yang Tuhan tidak inginkan. Kalau kita mau mencontoh Tuhan Yesus, biarlah kehadiran kita itu memulihkan ketakutannya sehingga diubah menjadi damai sejahtera. Orang lumpuh yang datang kepada Yesus, dan Yesus merasakan betapa beratnya hidup yang dijalani oleh si lumpuh itu. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia tahu segala sesuatu tentang kita dan dia masih mengasihi kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan gereja sebagai tubuh Kristus yang ada di bumi ini, kita harus tunduk pada kepala, sang kepala gereja Yesus Kristus. Ketika orang lumpuh datang kepada Yesus dan Tuhan memulihkan ketakutannya, maka gereja juga hadir. Setiap orang yang datang kepada gereja, kepada kumpulan orang percaya ini, biarlah mereka dapat menemukan damai sejahtera yang bersumber dari nasihat firman Tuhan, dari ajaran yang sehat, dari penerimaan setiap kita. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Maka kita hadir untuk dapat memulihkan ketakutan. Sehingga setiap orang yang datang kepada kumpulan orang percaya, kepada kita gereja Tuhan, mereka mengalami damai sejahtera. Yang kedua, gereja hadir sebagai sahabat. Di ayat 3, 4, dan 5, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang berat seperti sekarang ini, diperlukan sahabat yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menolong. Seperti orang lumpuh yang datang pada Yesus ini, yang digotong oleh teman-temannya itu. Kalau Tuhan Yesus tidak menunjukkan persahabatan dengan mereka, mungkin Tuhan bisa berkata, "Wah, kamu sedang sibuk, saya sedang sibuk, pergi besok-besok," katanya. Tapi enggak ya. Kalau di Injil Markus itu si 4 orang yang mengangkat tempat tidur itu membuka atap lalu menurunkan pas di depan Yesus. Dan Yesus menyambut dengan persahabatan, dengan sikap bersahabat. Nah, bagaimana situasi sekarang ketika wabah corona ini melanda negeri kita? Kadang-kadang kalau kita papasan dengan orang batuk saja langsung kita menuduh corona lewat gitu ya. Jadi kita sudah menghakimi orang lain ya. Padahal ya batuk belum tentu dia corona. Ya. Atau di tetangga kita misalkan sedang mereka mengalami musibah ya kan, kita tidak menginginkan juga kalau kita kena corona ya. Misalkan ada tetangga kita yang positif misalkan. Apakah kita mengucilkan dia? Apakah kita kasih pagar besi saja supaya tidak bisa keluar? Enggak. Kita harus menjadi bagian dari tetangga yang bersahabat. Kalau keluarganya diisolasi ya kita bantu kebutuhan logistik, keperluan mereka. Jadi pada saat orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya itu di hadapan pada Yesus, Yesus menerima dia dengan sikap yang bersahabat. Dan ini juga mengajar kita kepada gereja Tuhan untuk menjadi sahabat bagi semua orang yang datang kepadanya. Di situ dikatakan ada ahli Taurat yang dalam hatinya itu ngedumel gitu, wah ini kok orang kayak begitu diterima gitu. Apalagi ditambah lagi, wah dia ini menghujat Allah gitu ya. Masa dia berkata dosamu diampuni, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Jadi ahli Taurat itu yang tahu hukum Tuhan, tetapi dia tidak menunjukkan kepedulian. Nggak bisa ditiru yang seperti ini. Ya. Ahli Taurat, orang Farisi yang selalu mengganggu pelayanan Yesus. Ya. Jadi dia selalu membandingkan dengan hukum Taurat, dengan ritual perjanjian lama dan langsung, wah ini nggak cocok dengan itu. Padahal yang Yesus lakukan adalah Yesus datang sebagai Mesias untuk memberitakan kabar kesukaan. Bahwa yang lumpuh bisa berjalan, yang buta dicelikkan, yang tidak punya pengharapan beroleh pengharapan hidup yang kekal. Nah, di satu sisi yang lain ketika ada orang yang sakit lalu berkata, "Anak Daud tolonglah." Jadi itu menunjukkan iman yang sederhana pada waktu itu. Karena orang-orang Yahudi itu sudah diajar secara terus-menerus sejak kecil bahwa akan datang nanti juru selamat. Jadi iman sekecil itu saja itu bisa menyembuhkan dia, bisa memulihkan dia. Nah, ketika orang datang ke dalam jemaat dengan satu kerinduan dia ingin dibebaskan dari belenggu dosa, dari kehidupannya yang berdosa, beranikah kita hadir untuk menjadi sahabat? Nah, ini pelajaran yang penting, atau ini yang perlu diterapkan dalam kehidupan berjemaat. Kita hari ini karena bukan keahlian kita tidak bisa terjun langsung misalkan jadi relawan di rumah sakit gitu ya. Nah, kita bisa lakukan yang lain. Bisa saja kita bikin dapur umum ya, kalau misalkan ini sudah sangat kritis sekali keadaannya, sangat bahaya sehingga orang sudah kesulitan semua, ya gereja bisa hadir menjadi sahabat. Bikin dapur umum, bikin nasi bungkus lalu dibagikan yang membutuhkan. Jadi gereja hadir untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan.
Yang ketiga, hadir menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Di ayat 6, 7, dan 8 berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Di bagian yang lain, misalkan kita lihat di Injil Markus, di pasal yang kedua, itu di akhir itu ada satu ungkapan yang sangat indah, ya, di ayat 12. Yang begini belum pernah kita lihat. Nah, ini kan indah sekali kalau diterapkan dalam kehidupan berjemaat. Karena kerinduan kita menjadi gereja yang menyembuhkan siapa saja yang datang untuk disembuhkan secara rohaninya. Menjadi pribadi yang sadar akan dosanya, lalu minta ampun sama Tuhan, percaya Yesus. Nah, kita menjadi bagian itu untuk menolong mereka, untuk menjelaskan Injil dengan benar. Nah, di ayat 6 sampai 7, 8 ini Tuhan Yesus menantang iman si lumpuh itu. Orang yang lumpuh, apa yang diharapkan ketika dia ada di depan Yesus? Ya, tentu yang diharapkan adalah dia bisa berjalan. Dan Tuhan menantangnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Wah, ini kan satu tindakan iman ini ya. Saudara, yang pernah lumpuh, ada yang pernah lumpuh di sini ya? Tidak ada ya. Kalau lumpuh tidak bisa kemana-mana. Orang lumpuh itu benar-benar dia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya membutuhkan bantuan orang lain untuk membawa dia. Kecuali dia punya kursi roda yang elektrik itu yang bisa ditekan, lalu dia bisa jalan kemana-mana. Tapi pada umumnya meskipun ada alat bantu seperti itu, dia akan sangat kesulitan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ada satu tantangan iman. Ada langkah iman yang harus dia percayai. Bukan saja dosanya diampuni oleh Tuhan, tetapi dia ditantang oleh Tuhan, ayo bangun. Saudara bisa bayangkan, jangankan mengangkat tempat tidur, mengangkat kakinya aja kesulitan ya. Itu suruh bangun, suruh angkat tempat tidur, lalu pulang ke rumah. Dan mujizat terjadi. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gereja hadir supaya mujizat Tuhan itu bisa kita alami bersama. Mujizat terbesar dalam kehidupan seseorang itu adalah ketika dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Keselamatan jiwa yang seharusnya dia dihukum di neraka, dia diselamatkan. Ini kan mujizat yang terbesar ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita, Bapak yang kasih Tuhan Yesus, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita merindukan mujizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kalau ditanya hari ini, Bapak yang kasih Tuhan, mujizat apa yang paling Bapak Ibu Saudara perlukan? Tentu banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mempunyai satu kerinduannya. Itulah sebabnya kita berdoa. Ada bapak yang bekerja demikian kerasnya dan kerinduannya adalah supaya anaknya itu bisa selesai sekolah atau kuliahnya. Kalau satu tidak jadi soal, misalkan seorang bapak, satu keluarga itu punya 10 anak misalkan. Ya. Wah, itu benar-benar memerlukan mujizat yang besar. Atau kita dalam keadaan sakit-sakitan tidak berdaya. Kita memerlukan mujizatnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Nah, ketika gereja diberi oleh Tuhan satu kesempatan untuk melayani, biarlah kita hadir juga bisa menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Dalam kita berjemaat, setiap orang yang datang, kita bersama-sama kan bertumbuh di dalam jemaat.
Kita tumbuhkan imannya, kita tumbuhkan pengharapan, kita tumbuhkan kasihnya. Sehingga keselamatan yang sudah dialaminya itu tidak berhenti pada sudah diselamatkan begitu saja. Tetapi kita rindu juga seperti Rasul Paulus, aku akan mengerjakan keselamatan itu. Aku mau hidupku yang Tuhan masih beri kesempatan ini untuk menjadi berguna bagi orang lain. Menjadi memuliakan Tuhan. Dan itulah kerinduan saudara-saudara. Nah, inilah saatnya. Gereja harus hadir untuk menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Ketika di dalam jemaat misalkan, ya memang kita tidak minta, tetapi kalau ada misalkan yang positif corona, bagaimana sikap saudara? Apa saudara takut? Apa saudara langsung mengucilkan? Atau saudara bisa memberikan penghiburan, penguatan? Ya memang tidak datang secara langsung ya, karena beresiko. Bisa melalui banyak cara. Kita bisa tolong keluarganya, kita berikan dorongan semangat. Yang pasti Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dalam situasi sekarang ini, jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Harus ada di dalam hati kita, dalam doa itu, Tuhan bagaimana ya saya bisa ini menjadi saluran berkat. Bagaimana caranya dalam situasi sekarang ini Tuhan mau pakai saya untuk menjadi saluran berkat. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa ya mustahil kita bisa punya ide-ide yang bagus untuk menolong orang lain. Tidak ada. Itulah sebabnya kita hadir. Ayo gereja berdoa, ayo gereja supaya punya kerinduan, supaya ada aksi yang nyata, supaya kita bisa menemukan iman, pengharapan, dan kasih di tengah situasi seperti ini. Jangan tambah kita menakut-nakuti gitu ya. Atau jangan kita memberikan harapan yang palsu atau isapan jempol misalkan ya. Lalu kita misalkan kita tulis ayat Alkitab lalu dijadikan seperti mantra gitu kan, tidak seperti itu juga ya. Lalu saudara tambah berbuat yang nyentrik, yang aneh-aneh, lalu doa Bapa kami, saudara tulis lalu dibakar abunya, dikasih air di gelas, lalu suruh minum supaya orang jadi kebal, imunnya naik, nggak bisa kayak begitu juga ya. Atau saudara supaya imunnya kebal harus mengucapkan haleluya 100 kali satu hari, kan nggak bisa gitu juga. Atau Alkitabnya dipegang kemana-mana, imun kebal lalu ditepuk-tepukan kepala, kan jadi aneh juga kayak begitu. Nah, kita hadir supaya kita berikan iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana caranya kita mau peduli, kita bisa hadir di tengah-tengah orang yang memerlukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau menjadi gereja yang menyembuhkan? Jangan sampai nanti sudah berkepanjangan kita tidak lama berkumpul berjemaat, lalu saudara ketika virus corona sudah tidak ada lagi, lalu saudara jadi enggan datang ke gereja, ini juga tidak boleh juga ya. Wah sudah enak live streaming Pak, udah enak online kebaktiannya, nggak ada persembahan lagi gitu ya. Waduh enak Pak, hemat katanya. Ke gereja itu sudah ongkosnya udah berapa, harus ini itu ya. Enak yang itulah Pak, yang online katanya. Ya, enggak lah. Di saat seperti inilah kita bangkitkan satu kerinduan, satu semangat kita untuk peduli. Nah, nanti kalau sudah situasinya sudah baik, sudah tidak ada lagi virus corona, ya kita kembali menikmati persekutuan yang hangat. Jangan tambah dingin persekutuan kita, atau ini menjadi kesempatan untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat, lah celakalah kita ya. Wah enak online Pak, semua udah enak, udah tidak perlu tatap muka, tidak perlu kumpul-kumpul. Nah Bapak yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita mau menjadi gereja yang menyembuhkan, kita harus menjadi gereja yang hadir. Yang kehadiran kita satu dengan yang lainnya itu diperlukan. Dalam situasi yang sulit sekalipun, kita bersatu dalam doa, kita bertumbuh bersama, dan kita melayani bersama. Kiranya jemaat Gloria Kayen menjadi gereja yang menyembuhkan. Ketika kita bersama hadir untuk memulihkan ketakutan menjadi damai sejahtera. Ketika kita hadir sebagai sahabat yang menguatkan, yang meneguhkan.
ketika kita hadir untuk menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga kita menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah berlalu dari pendengaran kami, dan kerinduan hati kami firman-Mu terus bertumbuh dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Tuhan memberkati. Ya, firman Tuhan yang kembali menguatkan iman kita, menguatkan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi kita di saat ini. Untuk mengaminkan firman Tuhan tadi, kita angkat lagu pujian, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Gembala Jemaat. Terima kasih Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaktian kami sudah selesai, dan kami memohon pertolongan-Mu untuk setiap keluarga jemaat. Lindungilah kami ya Tuhan, lindungilah dan jauhkanlah kami dari paparan dampak dari virus corona. Berikan setiap jemaat-Mu kesehatan. Tolonglah setiap jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga, Engkau menyertai. Berkatilah dalam usaha pekerjaannya. Tuntunan langkah kami supaya menjadi jemaat yang
setia, yang mengasihi Tuhan, yang hidup memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Kami menyerahkan hidup kami 1 minggu depan ini dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus menuntun langkah hidup kami, dan persoalan Roh Kudus menguatkan meneguhkan kami agar kami hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Inilah doa dan penyerahan hidup kami. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Maranatha.